tempat di mana hatinya tunduk, tempat di mana hatinya taat, tempat di mana jiwanya takut. Dia menjadikan Allah satu-satunya sumber kecintaan jiwanya. Makanya ini perkara yang besar, ini bukan perkara kecil, masalah iman. Karena kalau hati, urusan hati itu nggak mudah. Merubah orang yang tadinya benci jadi cinta atau cinta jadi benci, itu bukan perkara yang mudah. Banyak orang datang ke dukun gara-gara cintanya ditolak gitu. Cinta ditolak, dukun bertindak cina gitu. Kenapa? Karena bukan masalah mudah orang merubah hati gitu. Ini masalah iman. Makanya tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan tugas yang ringan, Pak. Beliau itu diutus ke satu kaum di mana kaum itu punya hati yang keras. Jadi orang-orang Arab itu kalau sudah pegang prinsip, itu orang Arab nggak mudah bergeser jiwanya. Itu orang Arab. Di mana mereka itu punya satu tradisi penyembahan terhadap berhala. Artinya hati mereka terikat kepada berhala-berhala itu. Sementara iman kepada Allah sangat bertentangan dengan apa yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka, yaitu melepaskan semua keterikatan dan hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman kepada Allah. Jadi tugas Nabi bukan tugas yang ringan. Karena pada masa jahiliyah mereka punya tradisi budaya di mana kesyirikan itu sudah menjadi hidup mereka. Jadi settingan hidup mereka itu ya syirik. Di mana mereka satu orang satu patung, itu di Mekah, Pak. Satu orang satu patung. Jadi luar biasa sekali. Bagaimana mereka itu kesyirikan itu melanda masyarakat Makkah ketika itu. Bukan hal yang mudah. Sesuatu yang sudah mengakar kemudian dirubah gitu ya, itu bukan hal yang mudah. Kalau di Indonesia yang mengakar apa, Pak? Pokoknya kalau nggak kayak gini bukan orang Indonesia gitu. Apa Pak? Korupsi. Iya, korupsi. Kalau program apapun kalau dijalankan oleh orang Indonesia ada potensi korupsi jelas itu. Makanya di negeri kita ini, Indonesia ini negara yang indeks korupsinya termasuk besar di dunia. Sangat ini sekali ya. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Program apapun ada aja gitu ya, celahnya. Gitu. Itu sudah mengakar, susah gitu ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada orang yang hatinya terikat, kepada kaum yang hatinya terikat dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang mudah. Nah, para hadirin a'azani Allah wa iyyakum, keterikatan hati itu adalah sesuatu yang didapatkan lewat sebuah proses. Orang yang hatinya semakin terikat dengan Allah itu bukanlah orang yang lahir ujuk-ujuk hatinya terikat dengan Allah, tapi ada proses yang dialami. Proses itulah yang namanya proses riyadhah, proses latihan untuk mengikat jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena iman itu memang karunia Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan iman kepada seseorang sesuai dengan kadarnya. Iman itu punya sifat yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Itu sifat iman. Dia bertambah, yazid. Dia kadang-kadang berkurang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ini penting. Orang kalau imannya bertambah, berarti keterikatannya semakin kuat. Keterikatan kepada Allah. Orang kalau sudah hatinya terikat kepada Allah, tadi cinta dan takutnya hanya untuk Allah. Bahkan tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Semakin kuat keterikatannya, dia semakin melihat Allah itu sesuatu yang besar, gitu ya, kabir, gitu. Perkara yang nggak bisa dikecilkan, masalah ketuhanan ini, karena dalam jiwanya itu sudah luar biasa sekali. Semakin besar, ya semakin terikat kepada Allah, maka yang lain semakin kecil. Jadi kita bisa menjawab satu pertanyaan, Ustaz, kenapa ya saya sholatnya susah khusyuk ini gitu? Susah sekali khusyuk kita gitu kan. Kita padahal sudah mengucapkan Allahu Akbar, itu subhanallah. Berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar? Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Jadi setiap perpindahan gerakan kita mengucapkan Allahu Akbar. Seolah-olah dalam sholat itu kita diingatkan oleh Allah, kamu yang sholat sudah fokuskan dirimu dalam sholat, karena Allah itu maha besar. Tapi mengapa ketika sholat Allah itu lama-lama mengecil, bahkan kita nggak ingat kalau kita lagi sholat. Tiba-tiba imam salam, sudah selesai. Sementara kita nggak ngerti gitu ya. Bahkan kadang kita nggak ngeh ini rokaat keberapa ya. Kita ikutin imam saja sudah. Begitu. Karena keterikatan kita bisa jadi di luar sholat itu kecil. Keterikatan kita berkurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang di luar sholatnya, dia tidak terikat kepada Allah. Orang kalau sholatnya tidak terikat kepada Allah di luar sholat, dia hidup seenaknya sudah. Dia tidak memperhatikan lagi halal dan haram. Yang penting saya kenyang, saya mau melakukan yang halal atau haram, saya sudah tidak peduli. Sikut sana, sikut sini, yang penting saya kenyang, itu saya sudah tidak peduli lagi.